Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Wulan Suci Karina dengan NIM 2005011117. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar barang kurva IS 4 sektor. Baiklah, di sini terdapat soal, di mana soalnya adalah tentukan keseimbangan pasar barang dan gambarkan grafiknya dari persamaan C konsumsi sama dengan 60 ditambah 0,6 YD, TX pajak sama dengan 10, TR subsidi sama dengan 5, I investasi sama dengan 20 dikurang 100 I, pengeluaran pemerintah G sama dengan 40, ekspor sama dengan 30, dan impor sama dengan 80. Nah, untuk mencari persamaan kurva IS 4 sektor, kita bisa menggunakan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan pendapatan sama dengan pengeluaran, dengan rumusnya adalah Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Nah, karena nilai konsumsi dipengaruhi oleh pajak dan subsidi, maka ada baiknya kita memasukkan nilai pajak dan nilai subsidi ke persamaan konsumsi terlebih dahulu, di mana fungsi konsumsi sama dengan 60 ditambah 0,6 dikali Y kurang 10 ditambah 5. Kemudian C sama dengan 60 ditambah 0,6 Y dikurang 6 ditambah 3 sama dengan 60 ditambah 0,6 Y dikurang 3. Maka fungsi konsumsi setelah adanya pajak dan subsidi adalah 57 ditambah 0,6 Y. Setelah itu, kita masukkan ke fungsi persamaan Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Maka Y sama dengan 57 ditambah 0,6 Y ditambah 20 dikurang 100 I tambah 40 ditambah 30 dikurang 80. Y sama dengan 67 ditambah 0,6 Y dikurang 100 I. Y kurang 0,6 Y sama dengan 67 dikurang 100 I. 0,4 Y sama dengan 67 dikurang 100 I. Maka nilai Y yang kita dapat adalah 167,5 dikurang 250 I. Nah, selain pendekatan pendapatan sama dengan pengeluaran, ada juga pendekatan injeksi kebocoran, di mana rumusnya adalah S tambah T tambah M sama dengan I tambah G tambah X. Untuk mencari nilai S, maka dibutuhkan fungsi konsumsi setelah adanya pajak dan subsidi, yaitu C sama dengan 57 ditambah 0,6 Y, dengan 57 sebagai A dan 0,6 sebagai B. Kita masukkan ke rumus mencari S, yaitu S sama dengan negatif A ditambah 1 kurang B dikali Y. Negatif 57 ditambah 1 kurang 0,6 dikali Y. Maka S sama dengan negatif 57 ditambah 0,4 Y. Setelah mendapat nilai dari S, maka kita masukkan ke dalam fungsi S tambah T tambah M sama dengan I tambah G tambah X. Negatif 57 ditambah 0,4 Y tambah 80 sama dengan 20 dikurang 100 I ditambah 40 ditambah 30. 0,4 Y ditambah 23 sama dengan 90 dikurang 100 I. 0,4 Y sama dengan 67 dikurang 100 I. Maka nilai Y yang kita dapat adalah 167,5 dikurang 250 I. Karena hasil dari pendekatan pertama dan pendekatan kedua sama, maka pengerjaan kita ini benar adanya. Nah, selanjutnya kita akan membuat kurva pada kuadran pertama. Kurva di kuadran pertama ini menggambarkan hubungan antara investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dengan interest atau suku bunga. Maka, persamaan yang kita gunakan adalah I tambah G tambah X sama dengan 2 kurang 100 I ditambah 40 ditambah 30 sama dengan 90 dikurang 100 I. Kemudian, kita dapat melakukan permisalan untuk mencari kurva pada kuadran pertama ini. Misalkan, I tambah G tambah X sama dengan 0, maka I suku bunga sama dengan 0,9 atau 90%. Dan jika I sama dengan 0, maka I tambah G tambah X sama dengan 90. Maka dapat kita tarik garis antara I tambah G tambah X pada garis horizontal dengan I suku bunga dalam persen pada garis vertikal dengan nilai 90. Untuk menghubungkan antar kuadran, dibutuhkan titik-titik bayangan atau titik-titik istimewa, di mana nilai titik ini berada pada nilai di antara nilai 0 sampai 90, atau nilai maksimal pada garis vertikal. Di sini saya mengambil nilai 60% dan 40% pada garis vertikal, di mana
Jika I suku bunga sama dengan 60 atau 0,6, maka I tambah G tambah X sama dengan 90 dikurang 100 I sama dengan 90 dikurang 100 kali 0,6 sama dengan 30. Dan ini adalah titik A. Maka dapat kita tarik garis antara 60 pada garis vertikal dan 30 pada garis horizontal. Dan jika I suku bunga sama dengan 40% atau 0,4, maka I tambah G tambah X sama dengan 90 dikurang 100 I sama dengan 90 dikurang 100 kali 0,4 sama dengan 50. Dan ini adalah titik P. Maka dapat kita tarik garis antara 40 pada garis vertikal dan 50 pada garis horizontal. Selanjutnya kurva pada kuadran kedua, di mana sumbu horizontalnya merupakan cerminan dari sumbu horizontal kuadran pertama, yaitu I tambah G tambah X, dan sumbu vertikalnya adalah S tambah T tambah M. Karena sumbu horizontal kuadran kedua merupakan cerminan dari sumbu horizontal kuadran pertama, maka nilainya sama, yaitu 30 dan 50. Dikarenakan rumus pada kuadran kedua adalah S tambah T tambah M sama dengan I tambah G tambah X, maka nilai pada garis vertikal sama dengan nilai pada garis horizontalnya, yaitu 30 dan 50. Selanjutnya kurva pada kuadran ketiga. Pada kuadran ketiga, terjadi hubungan antara S tambah T tambah M pada sumbu vertikal yang merupakan cerminan dari sumbu vertikal kuadran kedua dengan Y pada sumbu horizontalnya. Maka itu, nilai S tambah T tambah M sudah kita dapat. Tinggal kita tarik garis pada angka 30 dan 50. Untuk mencari nilai Y, maka diperlukan rumus S tambah T tambah M sama dengan 23 ditambah 0,4 Y yang kita dapat pada saat mencari persamaan Y menggunakan pendekatan injeksi sama dengan kebocoran. Maka itu, jika S tambah T tambah M sama dengan 30, maka 30 sama dengan 23 ditambah 0,4 Y. 0,4 Y sama dengan 7. Y sama dengan 17,5. Ini adalah titik A. Maka, hubungkan garis horizontal pada angka 17,5 dengan garis vertikal pada angka 30. Jika S tambah T tambah M sama dengan 50, maka 50 sama dengan 23 ditambah 0,4 Y. 0,4 Y sama dengan 27. Y sama dengan 67,5. Ini adalah titik B. Maka, hubungkan garis horizontal pada angka 67,5 dengan garis vertikal pada angka 50. Selanjutnya kurva pada kuadran keempat. Pada kuadran keempat terjadi hubungan antara Y pada garis horizontal yang merupakan cerminan dari garis horizontal kuadran ketiga dengan I suku bunga dalam persen yang merupakan cerminan dari sumbu vertikal kuadran pertama. Maka, kita tarik garis pada angka 17,5 di garis horizontal dan tarik garis pada angka 60 pada garis vertikal. Ini merupakan titik A. Kemudian, tarik garis pada angka 67,5 di garis horizontal dan tarik garis pada angka 40 pada garis vertikal. Ini merupakan titik B. Hubungkan titik A dan titik B. Maka, kita mendapatkan kurva IS pada kuadran keempat. Pembuktiannya, jika I suku bunga sama dengan 0,6, maka Y sama dengan 17,5. Dan apabila I suku bunga sama dengan 0,4, maka Y sama dengan 67,5. Hal tersebut sesuai dengan kurva pada kuadran keempat. Selanjutnya, saya akan menunjukkan hubungan antar kuadran, di mana pada kuadran pertama, sumbu horizontalnya adalah I tambah G tambah X, dan sumbu vertikalnya merupakan I suku bunga dalam persen. Pada kuadran kedua, sumbu horizontalnya merupakan cerminan dari sumbu horizontal kuadran pertama, dan sumbu vertikalnya adalah S tambah T tambah M. Pada kuadran ketiga, sumbu vertikalnya merupakan cerminan dari sumbu vertikal kuadran kedua dan sumbu horizontalnya adalah Y.
Pada kuadran keempat, sumbu horizontalnya merupakan cerminan dari sumbu horizontal kuadran ketiga, dan sumbu vertikalnya merupakan cerminan dari garis vertikal kuadran pertama. Dan pada kuadran keempat, kita akan mendapatkan kurva IS.